Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas chapter logism yang terbaru coy. Di mana di chapter ini kita diperlihatkan sesuatu yang menarik guys. Kita akan membahas logism chapter 485. Dan dalam chapter ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 5 poin dan 2 teori cuy. Apa aja 5 poin dan 2 teori itu? Kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, seperti biasa Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Kepada 1719 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya guys. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy yang telah mensupport channel ini. Oh ya guys, di luar sedang hujan. Jika ada suara hujan Mimin mohon maaf ya guys ya. Oh ya guys, jangan lupa jika kalian suka dengan video ini boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel Mimin boleh kalian subscribe coy. Oke, gitu aja. Kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan bagaimana cara Raja Chunryang bertarung. Jauh ini kita diperlihatkan kalau Raja Chunryang bertarung hanya mengandalkan kekuatan semata guys. Lebih tepatnya kekuatan cengkraman tangannya. Dia bisa menghajar semua anggota Yamazaki yang ada di sana. Ya, meskipun kroco. Dia juga bisa mengangkat manusia dan menjadikannya sebagai sebuah senjata. Sungguh kekuatan murni yang sangat luar biasa. Ya wajar guys jika kemampuan cengkraman Hobin bisa sekuat ini. Ya karena gurunya aja sekuat itu guys. Dan pada panel ini Seongji berhasil meratakan kroco dari Yamazaki. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Oke guys, kalian kira Seongji bisa menang dengan mudah? Tentu saja enggak guys. Karena masih ada Kojima Shigeaki. Dia datang dan langsung memukul perut, bahkan membuat Seongji melayang cuy. Tapi yang namanya Raja Gensat, dia bisa mengendalikan tubuhnya sehingga meminimalisir damage yang diterima. Di sini Seongji melakukan serangan yang sangat efektif jika berhasil mengenai Kojima. Tapi sesaat sebelum serangan itu mendarat kepada tubuh Kojima, ternyata ada satu orang lagi yang gabung ke dalam pertarungan mereka cuy. Dia adalah Kojima Hiroaki. Oh iya guys, ada satu momen di panel ini yang menarik perhatian Mimin, yakni saat Hiroaki menahan serangan Seongji dan membantingnya. Jika kalian lihat, Shigeaki tidak bergerak dari tempatnya guys. Yang artinya apa? Artinya dia sangat percaya bahwa Hiroaki akan datang dan join pertarungan mereka. Dan apakah ini awal dari sebuah akhir guys? Nah, akan Mimin bahas di poin ketiga cuy. Oke, next poin yang ketiga. Oke guys, seperti biasa, seperti chapter-chapter sebelumnya, saat pertarungan mulai memanas dan menuju klimaks, pertarungan pasti diberhentikan oleh PTJ. Dan pada panel ini pertarungan dihentikan karena ada pengganggu. Ya menurut Mimin sih sebenarnya karena arc ini masih baru, gak mungkin langsung ke pertarungan yang panas. Dan pada panel ini yang menghentikan pertarungan mereka adalah si dukun biadab ini cuy. Dia terus-terusan mengolok Seongji. Bahkan dia bilang, apakah bagimu aku terlihat seperti badut karena memakai pakaian warna-warni dan menarik? Menurut Mimin ya guys ya, dia tidak seperti badut, Tapi bajingan keji dan juga penipu. dan pada panel ini si dukun tersebut mengancam akan mencongkel mata dari Jin Hobin apabila Seongji tidak menyerah. Emang bangsat ya bapak satu ini. Udah tahu salah malah mengancam. Ya sama aja sih, Taijin juga seperti itu cuy. Sama-sama bangsat ya guys. Memang benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya cuy. Namun pada panel ini ada satu hal yang membuat Mimin penasaran, yakni saat Seongji dan juga Hobin mau dibunuh, Seongji menggunakan kata kertas merah cuy. Dan berkat kata tersebut akhirnya terjadi negosiasi antara Seongji dan dukun tersebut cuy. Dukun tersebut meminta agar Seongji menyerahkan surat merah tersebut. Dan untuk balasannya Seongji dan juga Hobin akan dilepaskan dari cengkraman dukun tersebut guys. Tapi guys, apa kalian gak penasaran sebenarnya surat apa itu guys, yang membuat nyawa Seongji dan juga Hobin sepadan jika ditukarkan dengan kertas tersebut?
Nanti akan Mimin bahas di teori cuy. Oke, next poin yang keempat. Oke guys, panel beralih saat Choi Dong-soo bertemu dengan Cheon. Ya Cheon ini bapaknya Cheon Taejin cuy. Ternyata kedatangan Choi Dong-soo bukan untuk mengobrol santu, melainkan dia menginginkan sesuatu sesuai yang Mimin duga dari sang rubah tua. Ternyata guys, kedatangan Choi Dong-soo menginginkan tanah Junriang. Ingat guys, menginginkan tanah Junriang, bukan tanah yang berada di Junriang. Dengan kata lain, Choi Dong-soo ingin menguasai Junriang. Oh iya guys, mengenai teori Mimin pada video sebelumnya yang bilang kalau dukun itu bukanlah orang sembarangan, ternyata bener guys. Karena apa? Karena nggak mungkin orang biasa memiliki backup Yamazaki meskipun dia memiliki uang yang sangat luar biasa banyak. Dan ternyata pada panel ini, lebih tepatnya pada chapter ini, kita dikonfirmasi kalau kekuasaan dukun di Junriang diperoleh dengan cara yang salah. Dia memanfaatkan Yamazaki untuk mendapatkan tanah di Junriang. Bahkan Choi Dong-soo memiliki dan mengeluarkan bukti semua tindakan dari dukun tersebut yang dimana dia bersengkongkol dengan Yamazaki. Tapi yang namanya binatang jika mangsanya mau direbut pasti nggak bakal tinggal diam. Sama dengan dukun tersebut, dia juga tidak tinggal diam. Dia balik mengancam Choi Dong-soo karena si dukun juga memiliki kelemahan Choi Dong-soo. Tapi yang namanya elit atau rubah tua Choi Dong tahu kalau dukun telah kehilangan bukti tersebut dan situasi semakin merugikan bagi si dukun. Mampus kok anjingnya. Tapi guys, pada panel ini dia tertawa lega dan bilang sudah mendapatkan bukti untuk menjatuhkan Choi Dong-soo. Mimin jadi keinget sesuatu mengenai Park Jin-young dan apa yang sebenarnya terjadi. Serta guys, ada satu hal lagi yang membuat Mimin tertarik adalah dialog Choi Dong-soo yang berbunyi, sekarang negara sedang bertarung melawan pengkhianat. Apa sih maksudnya sebenarnya itu guys? Dan Mimin akan bahas di teori cuy. Oke, next poin yang kelima sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, panel beralih ke Hobin yang sedang tiduran dan meratapi nasibnya serta merenungkan apa yang dikatakan oleh Seongji. Dan di panel ini guys, kita dibuktikan kalau Hobin juga bisa mikir ya guys ya. Dia bukan otak-otak belak. Dan di keheningan dan suara hujan turun dari langit, tiba-tiba ada siluet yang ada di depan pintunya Jin Hobin. Dan tentu Hobin sebagai maharaja, dia merasakan takut guys karena melihat siluet itu. Tapi saat pintu itu dibuka, bukannya setan yang dia lihat, melainkan seorang wanita. Ya wanita itu setan. Enggak guys, bercanda. Ternyata ada satu orang wanita yang seumuran dengan Hobin. Dan bukannya dia mirip dengan seseorang guys jika kalian melihat wajah dan postur tubuhnya. Ya bener, dia mirip dengan sosok ini. Salah guys, maksudnya sosok ini. Jadi kemungkinan di next chapter kita akan diperlihatkan siapakah identitas dari wanita ini. Dan Mimin juga ada sedikit teori mengenai wanita ini guys, dan Mimin akan taruh di segmen teori nanti cuy. Oke guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai apa sih sebenarnya isi dari kertas merah dan apa hubungannya dengan Park Jin-young. Oke guys, berdasarkan ucapan Choi Dong-soo kalau negara mereka sedang berperang karena ada pengkhianat, menurut Mimin surat itu berisi bukti bahwa Choi Dong-soo ikut ambil bagian dalam pengkhianatan itu. Atau bahkan yang lebih parahnya, Choi Dong-soo yang mendalangi pengkhianatan tersebut. Karena hanya itu yang make sense cuy sampai sekarang, bahwa si rubah tua ini adalah seorang pengkhianat. Dia aja pernah menghajar anggotanya sendiri cuy saat di Gen 0. Namun dari Mimin tidak hanya itu guys, karena menurut Mimin jika Choi Dong-soo tahu kalau kertas merah itu berada di Junriang, maka tidak menutup kemungkinan dia akan menyerang Junriang habis-habisan dan membunuh siapa aja yang ada di sana untuk menghapuskan bukti tersebut. Namun pada saat itu ada satu orang yang berusaha melindungi Junriang cuy, yang bernama Seongji. Tapi kemungkinan pada saat itu dia gagal dan terbunuh.
dibunuh. Ini juga bisa menjelaskan bagaimana Kojima bersaudara bisa berada di Ilhaiwi, karena di Chunria diserang habis-habisan oleh Choi Dong-soo sehingga Kojima bersaudara harus melarikan diri ke Ilhaiwi. Dan pada saat itu Choi Dong-soo hampir berhasil mendapatkan kertas merah tersebut, namun dia keliru. Ternyata ada orang lain yang masih mengetahui bahkan menyimpan kertas merah tersebut, dan dia adalah Park Jin-yoon. Itu masuk akal karena Chunryang adalah masa lalu dari Park Jin-yoon. Jadi selama ini Choi Dong-soo memburu Park Jin-yoon dikarenakan kertas merah yang dibawa Park Jin-yoon. Itu teori Mimin yang pertama. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Oke, next. Teori yang kedua adalah teori mengenai munculnya si beban. Maksudnya munculnya si gadis ini. Guys, cepat aja ya, singkat aja, karena menurut Mimin informasinya masih sedikit. Menurut Mimin, gadis ini ke depannya akan menjadi kelemahan buat Jin Ho-bin. Kok bisa, Min? Karena Jin Ho-bin menolong gadis itu pasti akan sering bertemu dan Taijin Bangsat. minimal pasti melihat wanita tersebut. Maka dari itu, saat peperangan di Chunria, Taijin ataupun orang lain menggunakan gadis itu untuk menahan Seongji, Ho-bin, dan juga Kim Mi-ru. Jadi menurut Mimin, gadis ini bukanlah support, melainkan belenggu yang akan membelenggu Jin Ho-bin dan juga Kim Mi-ru. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 5 poin dan 2 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 485. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya dan bisa kalian tambahkan di kolom komen. Oke guys, jika kalian suka video ini boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian, dan juga jika kalian suka dengan channel ini boleh kalian subscribe cuy. Dan yang paling penting kita teorikan cuy, apakah jika Elite bertemu Jin Ho-bin akan dijadikan samsak oleh Jin Ho-bin? Kalian komen di bawah ya. Oke guys, see you di next video. Bye bye bro.